Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berbekal keyakinan, ya, kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan insyaallah keyakinan kita ini adalah keyakinan yang benar, keyakinan yang tidak disandarkan kepada kekuatan diri semata, keyakinan yang tidak diandalkan pada harapan kepada selain Allah SWT, tidak, tapi keyakinan kepada Allah SWT. Kadang-kadang keyakinan itu datangnya dari setan. Kasihlah kemudian kita harapan-harapan yang bukan dari Allah SWT. Lalu jatuhlah kita bukan pada yakin yang khalis, yang mukhlis, yang kemudian ikhlas, tapi keyakinan yang kemudian fasid. Dengan keyakinan ini, insya Allah semua orang yang punya hutang, insya Allah Allah akan turunkan pertolongan dan hutang akan selesai. Dengan keyakinan ini pula insya Allah orang-orang yang sudah di atas usia 40-an tahun, sedang dia belum berjodoh dan belum berumah tangga, dan juga bahkan belum, apalagi ya, belum punya anak turunan. Insya Allah mudah-mudahan sedikit saja keyakinan itu ada. Lalu yang tahu gitu randonnya kemudian, ya ini tidak cuma yakin, tapi kemudian membawa kepada Allah terus menerus. Seperti dia berobat. Dokter bilang kembali lagi 3 hari, kembali 3 hari. 7 hari, 7 hari. Dirawat. Operasi. Nurut terus sama dokter. Ya seperti itu kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjawab penasaran saudara tentang masalah 3 triliun, 4 triliun, 10 triliun, hari ini saya akan jawab. Karena saya sudah, insya Allah sudah cukup mengantar kepada saudara-saudara semua. Tidak harus punya duit untuk kemudian punya mobil. Ya, saudara bilang begini nih. Ya Allah, saya pengen deh punya duit supaya saya bisa beli mobil. Allah potong, cika. Allah kasih mobilnya tanpa kasih duitnya. Oke? Anda berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen pergi haji ke Baitullah Haram. Kasih saya duit lah ya Allah yang halal, yang banyak. Supaya saya tidak berangkat sendirian, tapi berangkat bersama istri saya. Orang tua kami. Kandung dan mertua maksudnya. Dan anak turun. Lalu Allah tidak pernah memberikan ente duit. Nggak ada duit itu dikasih sama Allah. Tapi subhanallah, alhamdulillah, ada orang kemudian bilang, Pak, Bapak dan istri serta sekeluarga berangkat ke Masjidil Haram. Ya. Insya Allah nanti staf saya akan ngurusin Bapak punya tiket, hotel, akomodasi dan transportasinya. Oke? Subhanallah. Nggak perlu gitu loh. Nah di visi misi itu, di goals, di tujuan, dibuat apa, itulah dialog oleh Allah SWT kepada diri kita, kepada Allah juga, yang kemudian menjadi satu proposal kita kepada Allah. Saya pengen punya tanah itu ya Allah. Allah nanya, buat apa tuh tanah? Kita bilang sama Allah, kalau saya punya tanah ini, saya akan bangun rumah. Lalu di dalamnya saya bikin agak luas sedikit buat pengajian. Proposal saudara diterima oleh Allah. Kabul, dikabulkan. Yang demikian juga Yusuf Mansur muda ya pada waktu itu. Ya. Jadi kira-kira tahun 2006 gitu. Saya mendengar seseorang bersumpah dengan nama Tuhannya dia, bahwa dia akan membangun 1000 rumah ibadah yang dia anut gitu ya. 1000. Saya Yusuf Mansur muda mendengar nih tahun 2006. Dia mau bangun rumah ibadahnya dia di agama dia di 2006 1000. Saya kepengen jadi the winner gitu. Tidak pengen jadi the loser. Saya juga tidak kenal dia sehingga saya tidak bisa mendatangi dia. Dia posisinya konglomeratnya Indonesia. Orang kaya Indonesia, wajar juga gitu kalau dia punya sumpah begitu tuh ya sepertinya masuk akal. Nah cuman kan saya belajar gitu ya. Saya belajar gitu. Masa sih saya yang punya Allah tidak bisa punya azam yang sama? Lalu saya torehkanlah ke langit Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya Allah saya pengen punya 1000 pondok. Perjalanan 2006 nih. Nanti besok atau lusa ya kita belajar tentang apa? Mimpi, minta, dan bergerak. Milikilah impian, lalu mintalah dan bergeraklah. Nah saya memiliki nih impian nih, didorong motivasi oleh beliaunya ini. Saya bilang, yuk kita bikin yuk 1000 pondok. Pada saat saya menyebut saya pengen punya 1000 pondok, saya dalam tanda petik ya, hanya gitu,
Nggak boleh nih, saya nggak suka nih kalimat hanya. Tapi karena ini harus saya pakai untuk menunjukkan posisi sekarang. Itu hanya punya apa? Hanya punya majelis ukuran 80 meter waktu itu. Dari kayu ya, dibantu sama teman-teman. Kemudian baru saja memulai membuka itu ya, bulak santri. Ini di Ketapang, ini bulak santri. Impian, gagasan, cita-cita pengen punya 1000 pondok sepertinya adalah utopia. Seperti adalah mimpi. Saya yang waktu itu alam pikiran saya sangat terbatas sekali. Bilang sama Allah, kasih saya duit 3 triliun ya Rob. Saya pengen bikin 1000 pondok. Kalau sudah di hadapan Allah, doanya jangan tanggung-tanggung. Jangan doa sedikit, doa yang banyak. Saya doa ada tuh, pengen punya 100 hotel. Pengen punya maskapai penerbangan. Pengen punya perusahaan multi internasional. Punya perusahaan internasional ya, multinasional dan internasional. Multinasional dan internasional. Pokoknya doa aja gitu. Saya pengen punya duit lah 3 triliun nih. Nah kan Allah nanya nih sama kita kan. Suf, gitu kan. Kalau aku kasih 3 triliun, emang kamu mau apa? Ah itu kan pertanyaannya toh. Nah, insya Allah kita terusin ya setelah yang berikut ini. Saudara-saudara semua yang baru saja bergabung bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati TV, kita lagi bicara-bicara nih tentang the secret of my 3 trillions ya, rahasia di balik 3 triliun ya. Kan Ustadz ngomong udah punya gitu loh. Padahal tinggalnya aja masih di Ketapang gitu. Tidak punya apartemen mewah, tidak punya kemudian rumah mewah. Kok bisa-bisa Ustadz bilang Ustadz udah punya 3 triliun dan sudah terlampaui. Saking terlampauinya kemudian saya beberapa pekan yang lalu mengoreksi dari 3 triliun dan saya ubah menjadi 4 triliun. Kenapa? Karena sudah tercapai 3 triliun ini. 4 triliun di tahun 2008 tercapai, saya rubah lagi di 2012 menjadi 10 ya, 0,7 triliun. Alhamdulillah tuh pemirsa banyak yang puyeng dah tuh. Ustadz, aneh nonton di kontrakan Ustadz. Ampun, apalagi jangan ente para pemirsa. Oh kameramen aja pada puyeng. Kata kameramen kita utang di kantor belum bayar. Kita nggak berani ke belakang tuh warung. Ditagih melulu. Ustadz tiba-tiba ngomong, kayaknya gampang banget punya 10,7 triliun. Aduh Ustadz, kayak apa sih ente ini punya otak begitu. Saya memang bukan otak kiri otak kanan ya. Saya ini pelaku otak selek. Ya. Ada orang bilang ada otak kiri atau otak kanan. Salam hormat buat Mas Ipo, kawan-kawan EU ya, teman-teman di jaket ya, para pengusaha. Ya ada otak kiri, ada otak kanan, gitu ya, otak selek nih. Otak selamat insya Allah. Ya, udah punya 3 triliun. Terus Allah kan nanya sama kayak ente ngomong. Saya mencoba tidak ngejar target hari ini harus selesai ya. Saya bikin santai lah. Om bicara yakin ini bisa 40 episode kayak pengusaha kok. Biar aja saya ceramah ini kan. Atas izin Allah mudah-mudahan ini semua bisa kemudian menjadi barokah. Sama seperti ente minta mobil itu loh. Saya meyakinkan saudara semua. Hatta permintaan ente sampai di sini pun boleh. Paham tuh? Paham gak? Tidak ada yang berhak melarang ente berdoa seperti ini. Enggak. Nggak ada. Nggak boleh ente minta begitu, minta sorga aja. Nggak. Boleh. Cuman ente tambahin dong. Sama sorga juga ya Allah. Sama kendaraan nanti di sorga. Tetap ente boleh minta begitu. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan. Itulah visi misi. Allah nanya, oke, kalau aku kabulkan kamu punya rumah, buat apa? Ya, saya pengen naik karir ya Allah. Oke, kalau kamu mau naik karir, ya gampang itu. Tapi kalau udah naik karir mau apa? Begini ya Allah. Saya ini kan karyawan ya, bawahan ya. Setiap saya mau duha ditanya sama bos. Apain om? Salat duha pak. Duha. Ini kan waktunya kerja. Tapi saya mau doain perusahaan pahala. Aduh saya sedih ya Allah. Nanti nih kalau saya jadi pimpinan, saya malah ngajak teman-teman tuh. Udah pada duha belum? Duha dulu ya. Saya ngasih tips ya buat saudara nih yang pada pengen duha tapi tidak melanggar kemudian jam-jam kantor. Ente datangnya aja lebih cepat.
Masuknya jam berapa? Jam 8. Ente dong datangnya 7.45, ya nggak? Dan sudah dalam keadaan berwudu. Jadi tinggal copot dia ente punya sepatu, dengan kaos kaki masih melekat, begini langsung, subhanallah. Oke. Allah nanya juga sama ente pada, ketika ente bilang, saya pengen punya duit 1 miliar nih. Saudara sudah belajar tuh kemarin-kemarin. Hanya pengen ngomong, hanya ngomong pengen punya 1 miliar aja dikabul. Apalagi tambah ya Allah, sepakat kan? Jadi ibadah. Itu pun Allah kabulkan. Terus malaikat bilang nih, lapor sama Allah. Nggak ada komanya nih ya Allah. Dia nggak ngomong pengen apa gitu. Pokoknya dia pengen megang aja, iseng gitu, pengen megang 1 miliar. Kayak apa sih 1 miliar? Allah kabul. Apalagi kemudian terjadi dialog, ente bisa jawab. Sebenarnya sih saya pengen satu ya, bagian haji orang tua sama abah ya, umi sama abah. Itu aja udah 150 ya Rob. Saya pengen jangan yang umroh biasa, haji biasa tapi haji plus. Kemudian saya pengen bikin rumah dia buat abah sama umi. Ya jangan sampai kemudian dia sampai sekarang nggak pernah ngerasain rumah enak gitu. Terus pengen ngajak pelesir umi ke Turki, ke apa namanya, ke Mesir, ke Singapura, Malaysia. Kira-kira 200 juta ada tuh buat pelesiran, buat apa. Ngomong gitu. Nah, ada 300 juta ya Allah, saya pengen bangun majelis kecil nih buat anak-anak yatim. Insyaallah ente. Kabul itu. Kabul itu insyaallah. Nah, saya pun begitu ketika ditanya sama Allah dalam proses dialog batin, lisan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau punya duit 3 triliun, terus aku kasih, mau ngapain? Saya bilang, mau bikin 1000 pondok. Untuk mendukung 1000 pondok ini, saya pengen punya 100 hotel. Pengen punya maskapai penerbangan. Perhatiin kalimatnya. Ini saya harus tulis kali ya. Di mana? Di sini aja dah. Untuk mendukung punya 3T ya, dan 1000 pondok ya. Nih perhatikan pemirsa, untuk mendukung doa saya supaya punya 3T dan 1000 pondok, saya pengen punya 100 hotel, pengen punya maskapai penerbangan, pengen punya perusahaan-perusahaan internasional dan multinasional. Saya pengen punya juga restoran-restoran. Dan saudara, apa yang terjadi? Ini semua dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ada yang saya nggak minta, saya dapat. Saya punya perusahaan Habatus Sauda sekarang. Nah, subhanallah. Dulu nggak doa loh. Cuman udah kerangkum di sini aja nih, pengen punya perusahaan multinasional dan internasional. Tapi detailnya kan saya tidak mendetailkan gitu loh. Ini nggak perlu didetailkan saja, Allah yang akan mendetailkan. Uish, mantap dah udah. Nah, udah mulai bocor sedikit ya. Dari mana tuh 3 triliun dan bagaimana ceritanya jadi 4 triliun dan 10,7 triliun. Jangan kemana-mana. InsyaAllah kita masih akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, saya langsung ngebut lagi. Nah, terjadi dialog toh, kalau saya ngasih 3 triliun, buat apa Suf? Saya bilang mau bangun 1000 pondok. Fine. Terus apa menurut kamu? Untuk bisa aku kabulkan kamu punya 1000 pondok, apa menurut kamu? Apa sih jalannya gitu? Ya, sebagai bagian dari milikilah mimpi, lalu mintalah kepada Allah, dan bergeraklah. Maka saya bilang, sebagai implikasi dari ini, praktek, implementasi dari ini adalah, saya pengen punya 100 hotel, saya pengen punya kemudian maskapai penerbangan, saya pengen punya perusahaan nasional dan multinasional serta internasional. Saya pengen punya restoran-restoran. Saya pengen punya A, B, C, dan D lah. Yang kira dari sini, kemudian saya bisa earn money 3 triliun. Kemudian terjalinlah lagi dialog kecil saya sama Allah, kira-kira begitu, yang merupakan dialog diri sendiri. Oh, jadi kalau punya 100 hotel, untungnya itu nanti buat bikin 1000 pondok. Betul. Nggak ada nih bicara ego sendiri nih. Nggak ada bicara kemudian supaya kaya apa. Walaupun saya betul-betul mendorong saudara, minta sama Allah kaya. Tapi saya berusaha naik ke makom yang agak sedikitlah berbeda gitu. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan saya tidak termasuk orang yang menyombongkan diri. Tapi saya berusaha gitu loh. Ini sepenuh-penuhnya nih buat masalah pondok, masalah tahfizul Quran. Saya bercita-cita di negeri ini akan ada lahir seorang presiden Republik Indonesia yang hafiz Quran. Kapolri dengan jaringan Kapolda di seluruh Nusantaranya sampai ke Polsek,
Semuanya hafiz Quran, hafiz. Tugas kita hanya punya mimpi, minta, bergerak. Lalu tugas Allah kemudian mengeksekusi. Mewujud. Ini tugas Allah nih, wilayah Allah nih, jangan dipikirin. Ente gerak aja terus, jalan terus. Sampai sadar-sadar, alhamdulillah saya nggak pernah punya itu duit 3 triliun. Nggak pernah ada 4 triliun. Belum ya. Nih live masih gontrol sini. Tapi yang saya sadari adalah hari ini saudara, saya punya 3.000 pondok atas izin Allah. 3.000 bukan 1.000 lagi, dan jumlahnya terus menerus bertambah. Kemarin saya broadcast di Twitter @Yusuf_Mansur. Saya baru pulang dari Kalimantan. Kemudian ada Ibu Hajawati lapor kepada saya, Ustadz, saya sudah punya atas izin Allah dan dorongan Ustadz 54. Dan ini sudah kami tolak-tolak, 54 rumah tahfiz. Dan tiap hari, tiap minggu bertambah nih. Sampai kemudian saya menyadari terlalu kecil nih kalau saya minta setiap kabupaten ada rumah tahfiz. Dulu kan saya cuma begini, satu kota satu rumah tahfiz gitu loh. Lalu saya berpikir, saya mau buka 100 kota deh. Untuk membiayai 100 kota, 100 rumah tahfiz, harus ada usaha dong di situ. Harus ada hotelnya misalkan, rumah makannya. Keuntungan itu kemudian buat membiayai. Menyadari terlalu kecil saudara, lalu saya minta sama Allah. Tidak satu kabupaten, tapi satu gang. Nggak tanggung-tanggung sekarang udah. Kelewatan gak tuh mintanya? Enggak, sama Allah mah. Ntar saya bawain peta Indonesia saudara. Saya coret itu. Mana nih? Dulu tuh cuma kabupaten terpenuhi. Sampai waktu saya sakit ada SMS dari puncak gunung Jayapura Papua, Jayapura Papua sana. Apa kata di Irian sana? Apa kata teman-teman di sana? Kami gabungan 5 rumah tahfiz di pegunungan Papua ini mendoakan Ustadz supaya Ustadz sembuh. Nangis itu. Nyampe ya Allah, nyampe. Padahal Papua gua nggak lingkerin, nggak kepikiran bisa punya di Papua. Tapi kok bisa gitu loh. Itulah Allah. Wah, aduh, ente kalau punya Allah nggak duha, nggak sholat malam, nggak merapat berdoa, rugi. Kita terusin ya. Itu sudah habis ini. Ini udah segmen 3 ya. Udah selesai. Insya Allah kita terusin besok. Mudah-mudahan besok hari apa sih? Kamis ya. Kita masih ada punya 2 hari. Mudah-mudahan saya akan lebih jelaskan detail ya. Insya Allah more detail. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Indonesia punya mimpi, mau minta dan mau bergerak. Selanjutnya adalah urusan Engkau ya Allah, mengeksekusi dan mewujudkannya. Ya Allah, mudah-mudahan bangsa yang sudah kehilangan mimpinya ini bisa kemudian muncul mimpinya. Ya apa kena ya Allah, bisa kemudian menjadi negara yang keempat atau kelima yang bisa menerbangkan pilotnya, astronotnya ke punya satelit begitu ya, atau punya mimpi apalah begitu nih Indonesia ya, atau keluarga-keluarga dan individu muslim. Dan mereka tidak cuma mimpi tapi mau minta, kemudian mau bergerak. Bergerak apa? Bergerak secara dunia dan bergerak secara akhiratnya. Ya Allah, kasih kami bimbingan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya sungguh senang mengajar ini. Sungguh senang saya mengajar ini. Semangat tiap pagi saya. Mudah-mudahan saudara mendoakan saya, anak turunan saya, istri saya, orang tua saya, pesantren Darul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bikin ini pengajian berkah juga buat kami. Dan kembali doa itu kepada saudara-saudara semua. Ila liqa, saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tausiah di YouTube, jangan lupa ya, like, follow, dan subscribe YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan saya pribadi ya pemirsa membangun keyakinan, semua adalah izin Allah Subhanahu wa taala ya. Semua adalah bimbingan Allah, karunia Allah. Kalau tidak Allah bimbing saya mungkin tidak akan juga terbangun keyakinan itu gitu. Tapi ada sesuatu yang saya kemudian jadikan kedisiplinan dalam upaya membuat diri saya menjadi orang yang yakin. Apa? Jangan ngelihat kemampuan diri saya. Jangan ngelihat keadaan diri saya, tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat kemampuan diri, keadaan diri, tapi lihatlah ya, kemampuan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Kan kalau nanya sama otak yang lagi lemah ya, fisik lagi kacau, hati lagi jedak jeduk, terus kita itu tuh payah gitu. Apalagi kalau kemudian ketemu teman gitu, teman kan kadang-kadang suka ngejatoin gitu juga gitu. Coba ente bayangin kalau ada orang lagi terkapar di rumah sakit udah 6 bulan nggak pulang-pulang, tiba-tiba ada orang mulutnya lemes banget. Ji, yang kayak begini kemarin udah ada yang mati duluan. Kira-kira kita yang aduh Masya Allah, ampun. Tapi kalau yang datang membesarkan diri ya kan, Insya Allah Ji, Insya Allah. Ada teman aneh kok tuh, apa ya, dia yakin sama kebesaran Allah gitu. Ketika dia dinyatakan kanker payudara gitu, terus dia menganggap kanker tuh nggak ada. Nggak ada juga gitu ternyata. 2 bulan dia nggak, kemudian periksa nggak apa, nggak ada itu kankernya. Kita kan denger tuh jadi wah gitu, senang gitu. Nah saya alhamdulillah gitu ya, dikelilingi sama orang-orang yang positif gitu. Pada suatu saat ya saya jadi deluser. Saya nelpon ke teman saya namanya Ruri. Mudah-mudahan beliau melihat posisi beliau saat ini. Saya tidak tahu ada di mana. Mudah-mudahan beliau melihat ini dan beliau mau menghubungi saya gitu. Saya termasuk orang yang nggak peduli ya orang nganggap gimana terhadap seseorang, karena dulu saya pengen gitu dianggap positif gitu. Orang nganggap saya gimana gitu zaman dulu. Pokoknya mah Yusuf Mansur mah troublemaker dah zaman dulu gitu. Lalu saya butuh ada orang yang percaya kalau saya bukan troublemaker. Ya. Masa saya disebut troublemaker? Yang benar aja. Yang benar adalah trouble. Ya. Ini bukan yang benar, maksudnya kalau udah dilekatkan begini nih ya, maka kalau doain anak juga tuh ente mesti hati-hati tuh.
Mau doain anak suka nggak kontrol itu. Padahal itu anaknya sendiri gitu. Soalnya suka bilang anak setan gitu. Nah dia lupa itu anaknya sendiri kan. Berarti itu dia siapa gitu kan. Hati-hati. Nah sahabat saya namanya Ruri ini. Begitu kemudian saya nelpon dia. Cakep banget. Kalimatnya cakep banget. Kalimat ini sih mungkin buat orang lain biasa aja gitu ya. Tapi buat saya saat itu. Saya tulis tuh di buku Kun Fayakun saya tuh. Ya, saya atas izin Allah nulis buku Kun Fayakun itu. Apa kata Ruri? Tat, ente tuh beton. Bukan kayu. Kalau cuman kemudian disenderin sama beban kayak segitu mah harusnya belum bikin ente jadi goyang. Bangun Tat, bangun. Tatap masa depan. Indonesia butuh ente. Wah, waktu dengar Indonesia butuh ente kayaknya gimana gitu. Dan ternyata alhamdulillah gitu loh. Allah kemudian ya menyampaikan apa aminnya itu disampaikan gitu. Subhanallah. Nih, kalau ngelihat keadaan diri sendiri payah saya. Lalu yang saya lihat apa? Yang saya lihat Allah aja udah. Dan saya emang diajarin tuh. Apa kata guru-guru kearifan itu ya. Coba lihat air hujan tuh. Yang bisa menurunkan air hujan itulah yang bisa menurunkan rahmat buat kamu. Yang bisa menurunkan air hujan itulah yang bisa menurunkan pertolongan buat kamu. Apa sih yang lebih sulit buat Allah? Menurunkan air hujan atau menolong kamu? Dahsyat itu. Saudara, sebelum tutup segmen ini, saudara buka surah An-Nahl ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu anzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Segmen 2 dan segmen 3 saya akan bacakan surah An-Nahl ayat-ayat yang berikutnya insyaallah. Jangan kemana-mana. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, apabila ada orang yang percaya dengan kekuatan dirinya saja, lalu kemudian dia berhasil. Ada orang yang kemudian menyandarkan kepada kekuatan alam, dan dia berhasil. Harusnya, kalau seseorang menyandarkan dirinya kepada kekuatan Allah yang sudah menciptakan dirinya, ya, sandarkan dirinya kepada kekuatan Allah yang sudah menciptakan alam, tentu harusnya dia lebih hebat lagi. Banyak tuh kita dengar cerita-cerita gitu. Begitu divonis jegreng kena penyakit A, B, C, dan D. Ya. Atau pada suatu kesempatan saya melihat ya, ada seorang pilot yang kemudian jatuh, hancur. Dokter mengatakan dia bakal lumpuh seumur hidup. Tapi dia bangun gitu kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Dia bahkan ngelingkerin gitu satu tanggal, yang mana tanggal itu dia yakinkan dirinya akan keluar dari rumah sakit dalam keadaan berjalan. Dan sungguh-sungguh itu terjadi. Lalu bagaimana kemudian orang-orang yang memupuk keyakinan itu dengan doa, dengan sholat malam. Kadang saya nggak habis pikir kalau kemudian keyakinan kita melemah. Coba ya, saya kasih sesuatu. Perhatikan saudara. If you believe, jika Anda percaya, you will have, ya, the new car, atau katakanlah the dream house, atau the woman you love. Ya. Maka ini semua akan mendatangi Anda. Di zaman saya kuliah dulu,
ini kan menjadi kaya ini hak asasi manusia ya. Semua orang pengen kaya gitu. Hah? Jarang juga kalau ada orang ditanya cita-citanya. Ya. Ente mau jadi apa? Ane mau jadi orang miskin aja lah. Pada saat saya kuliah dulu gitu, ada teman saya datang nih ke kosan. Woi, ada pelatihan nih. Bikin kita jadi orang kaya. Bikin kita jadi orang sukses. Bikin kita jadi orang yang maju. Nggak taunya dia prospek saya sebagai orang multi level. Tapi fine lah, saya ikut dia. Saya pikir nggak ada salahnya saya belajar. Ya. Lalu kemudian duduklah saya di tengah-tengah training. Apa kata si mentornya ini? Kata si motivator, kata si trainer. Tulis impian Anda di 7 tempat yang berbeda. Wah, ingat bener nih saya. Tulis impian Anda di 7 tempat yang berbeda. Lalu letakkan di tempat-tempat yang sekiranya Anda hidup bersama impian Anda ini. Dia contohin nih zaman dulu nih, Kijang. Mobil nih saudara. Anda pengen Kijang, tulis tuh Kijang. Terus tempel di mana? Ini tempat tidur saudara, tempel di tembok kanan. Ini. Terus apa kata dia? Jadi kalau situ balik kanan, ngelihat tuh Kijang. Oh gitu maksudnya. Terus taruh lagi di mana? Di Ethernet katanya. Ini kurang kerjaan aja trainer. Kita jadi orang blow on semua nih. 7 tempat, 1 tembok kanan, 2 di Ethernet, 3 di pintu apa dah? Pintu kamar, 4 di lemari kaca gitu, lemari pakaian, di lemari depan sama pintu dalam, terus kemudian kamar mandi, pintu depan, pokoknya 7 tempat itu. Sehingga kata si trainer ini, setiap kalian semua itu kemanapun melangkah di dalam rumah saudara, rumah kalian, maka ketemu akan impian-impian Anda ini. Jika Anda percaya 1 bulan, 1 bulan ini akan terjadi. Anda 2 bulan, 2 bulan ini akan terjadi. 3 bulan, 3 bulan ini akan terjadi. Semua di ruangan itu terbakar semua, kecuali saya. Mungkin ya. Saya mau cuma mikir begini. Hebat kali saya bilang ya. Ya. Terus saya bercanda tuh sama teman-teman yang pada, ini cerita ya. Sama teman yang pada ngumpul nih. Lo tau nggak kalau kita ngelaksanin ini semua? Insya Allah nih, kita bakal jadi gila gue bilang. Tidur kijang. Kijang. Mandi sambil ngosek-ngosek kijang gitu. Terus yang disebut kijang terus. Jadi ibadah nggak? Nggak jadi ibadah saya bilang. Dari dulu saya udah ngomong, nggak bakal jadi ibadah. Saya bukan nolak, saya bilang. Saya percaya. Tapi tolong ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa 7 tempat yang berbeda ini tidak kita terjemahkan menjadi 5 sholat waktu? 5 waktu sholat. Kemudian ditambah 1 tahajud, ditambah dengan 1 duha. Kenapa ketika kemudian saya bilang, mana motor ente sini? Masih motor ente. Insya Allah ente bakal dapat mobil dah. Terus dia bilang, mana? Dari mana? Aduh, saya bilang, yang gak pakai sedekah aja jadi, Ji. Yang gak pakai sedekah jadi. Lu percaya gak 6 bulan lu bakal dapat mobil? Lu kenapa yang pada sedekah motor jadi pada gak percaya? Terus saya bilang lagi, lu bawa dong. Lu sholat malam, ambil tuh brosur motor, brosur mobil ambil, lu taruh di atas jadah. Lu sholat malam di situ, insya Allah gak khusyuk, warna biru, warna merah. Saya mah merasa nggak fair itu. Masa keyakinan terhadap diri sendiri saja, saudara. Dan masya Allahnya ya, saya percaya gitu loh bahwa Allah ini memang skema apa namanya qadarullahnya ini luar biasa. Allah suntik yang begini ini pada alamnya. Allah suntik, diinjek kemudian cang. Gitu. Sebagai apa? Sebagai ujian buat orang yang beriman, bos. Sebagai ujian. Apakah dia kemudian yakinnya bahwa pikiran yang menjadi Tuhannya, alam yang menjadi Tuhannya, atau Allah yang kemudian mengizinkan? Ini masalah lain. Cacatnya di sini doang nih, pelaku belief ini menurut saya cacatnya di sini aja tuh. Ya. Dan saya tidak merekomendasi saudara kemudian sampai di tahapan ini tok. Nah, tapi terusin satu di sini, hasbunallahnya.
wa ni'mal wakil, ni'mal maulanya, wa ni'man nasir, la haulanya, wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Silakan yang mau lewat-lewat dulu. Saya akan mengajak pemirsa semua menjelajahi surah An-Nahl, ya. Kita akan baca beberapa ayat senyampainya dari mulai ayat lanjutan yang tadi, yakni 66, ya. Silakan saudara lihat terjemahannya atau saudara buka Quran yang ada di tangan saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'amil 'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatan liqaumin ya'qilun. Wa awha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير صدق Allahul azim. Nanti saudara terusin ya dari ayat 70 ya sampai selesai lah. Saudara, saya ingin menutup kajian kali ini bahwa kalau saudara sering melihat ketidakmampuan saudara dan saudara tidak rajin melihat kemampuan Allah, saudara lebih memilih ketidakberdayaan saudara, dan saudara tidak melirik kekuasaan Allah, saudara akan semakin payah. Timbul badan pada sakit, pikiran jadi makin mumet. Saya mencoba gitu melatih tuh, dengan saya bersentuhan dengan kekuasaan Allah. Tadi kan sudah dibaca tentang ada lebah, ada ternak. Saya betul-betul merhatiin itu. Saya sampai pernah ya pemirsa, saya pinjam mobil saya punya abang saya begitu, abang-abangan saya. Saya parkir di tengah lapangan di malam hari, terus saya tidur di atas kapnya. Itu saya begini tuh, saat gitu. Terus kemudian rebah di atas saya punya abang tuh mobil itu. Terus saya liatin langit, itu saya liatin bulan, ya. Terus pecinya begini nih, nah gitu tuh. Oh, cakep banget tuh kayaknya udah mantep udah. Saya lihat gitu. Segini kayanya Allah, saya bilang, masa buat melunasin utang saya nggak bisa. Terus timbul gitu semangat, saya lihat nih Allah, gitu. Oh ya Rabb. Terus pagi-pagi itu matahari pas udah mulai naik gitu, terus tangan saya naikin begini, lama gitu sampai anget gitu. Terus saya tulis itu di atas saya punya kertas, waktu itu belum ada notebook misalnya, belum ada laptop, saya tulis. Saya dialog sama diri saya, Sof. Kalau kamu masih merasakan hangatnya matahari, itu tandanya kamu masih hidup. Kalau kamu masih hidup, itu tandanya kamu masih bisa mengubah apa yang kamu mau ubah. Nah, di sini bedanya saya sama yang lain berusaha gitu. Bersama Allah. Ente yang pada susah, lihat yang begitu-gitu dah. Lihat begitu-gitu. Tungguin tuh kalau jam 5 pagi, tungguin tuh. Begitu turun dari masjid gitu ya. Kemudian rebahan, lihat perubahan langit tuh. Kalau langit aja bisa dirubah gitu, masa sih hidup kita nggak bisa dirubah? Catatan, asal di rumahnya bersama Allah. Kita berdoa dengan satu doa yang insya Allah Allah kasih kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Aminkan, aminkan, aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.
Selamat bersedekah di hari Jumat ini. Selamat juga berselawat. Jangan lupa baca suratul Kahfi. Insya Allah mudah-mudahan Allah turunkan begitu banyak keberkahan di Sayyidul Ayam ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.